Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Perkasa, NIM 411067 dari lokal IAT 4B. Di sini saya akan mencoba mereview ulang, mempresentasikan ulang makalah kami yang berjudul Substansi Jahiliyah dan Karakternya Perspektif Al-Quran, guna untuk menuntaskan atau memenuhi syarat mata UAS mata kuliah tafsir tematik. Baiklah, di sini kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu kata makna, kata dasar dari kata jahiliyah. Kata jahiliyah itu berasal dari kata jahala yang mengandung arti lawan kata dari ilm, kasar, tabiatnya, bersikap tidak ramah, berpaling dan menjauh dari yang baik, dungu, tolol, bodoh, atau mudah dengan naik darah, mudah marah. Sinonim dari kata jahala adalah al-kifah, kekurangan berpikir, atau istikafah, meremehkan atau menganggap ringan sesuatu hal. Bodoh atau lemah akalnya, serta kasar dalam bahasa ataupun perangai dan sebagainya. Pokoknya yang jahil itu akhlak yang tidak terpuji. Sedangkan antonimnya adalah al-ilm, pengetahuan, yaitu mengetahui atau bersikap baik dan ramah, atau mempunyai tumakninah, ketenangan, dan al-ma'rifah, pengetahuan dan jasum, perkara-perkara besar. Karakter jahiliyah dalam Al-Quran. Konsep karakter jahiliyah yang terdapat pada surah Al-Imran ayat 154, surat Al-Maidah ayat 50, dan surat Al-Ahzab ayat 33, dan surah Al-Fatih ayat 26 yang sudah dipaparkan pada makalah kami tersebut. Mufasir di sana mengatakan hal yang sama mengenai kata jahiliyah. Jahiliyah bukan hanya gambaran kebodohan yang berlaku pada masa pra-Islam, akan tetapi Al-Quran juga menggunakannya dalam arti nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di sisi lain, ada yang dinamai jahiliyah yang lalu, tentunya mengisyaratkan akan adanya jahiliyah yang kemudian gitu. Artinya jahiliyah bukan periode tertentu dan bukan dalam waktu terbatas, namun ia adalah kondisi dan situasi di mana masyarakat dalam bentuk tertentu yang mempunyai persepsi tentang arti hidup. Kondisi dan persepsi ini sangat memungkinkan berada pada zaman kapanpun dan tempat manapun. Tidak mustahil untuk terjadi pada zaman sekarang ini. Tidak adanya batasan waktu tertentu untuk mengidentifikasi adanya jahiliyah sangat berpotensi adanya jahiliyah modern. Jahiliyah yang berlaku pada saat ini, yang bisa kita nikmati pada saat sekarang ini. Sesuai penafsiran di atas, perlakuan yang menyimpang dari ajaran agama Islam, baik budaya, hukum, agama Islam, sosial maupun yang lainnya, tergolong kategori jahiliyah. Jadi teranglah bahwa jahiliyah sama sekali tidak bergantung pada waktu dan tempat, tidak pula bergantung kepada taraf ilmu pengetahuan, kemajuan material, tatanan dan peradaban manusia. Walaupun secanggih apapun kita tuh tetap bisa saja dengan jahiliyah. Perjalanan hidup menunjukkan nilai substansi agama mengalami kemudaran. Beberapa kelompok sektarian mulai meninggalkan ajaran moral. Agama saat ini tidak lagi menjadi landasan moral bagi sikap dan perilaku. Agama di satu pihak hanya menjadikan pengandalan identitas pribadi saja. Islam KTP yang istilahnya yang bisa kita sebut sekarang, atau sebagai simbol yang nyaris tidak berpengaruh sama sekali. Akibatnya pertentangan dan kekerasan terjadi di mana-mana. Nilai-nilai jahiliyah menguat kembali dan kehidupan kontemporer. Kondisi sosial bangsa Arab jahiliyah. Kehidupan bangsa Arab didominasi oleh berbagai adat istiadat. Mereka terkenal dengan aturan-aturan adat yang berkaitan dengan nasab, kedudukan sosial dan hubungan antar suku. Pembanggaan nasab dan kedudukan sosial yang tanpa batas membuat mereka menolak ikatan
pemesanan di luar sukunya. Selain itu, mereka juga sangat membanggakan rangkaian kata-kata yang fasih serta ungkapan yang indah dari syair. Itulah rekaman dari apa yang mereka banggakan. Mereka kalau Arab pas zaman jahiliyah itu terkenal dengan syair-syair yang bisa dia buat dengan sekejap mata. Misalnya melihat apa saja dia bisa langsung membuat syair. Selain di atas kehidupan sosial mereka, dalam hal pernikahan digambarkan oleh Abu Daud menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu pernikahan secara spontan. Seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanita, lalu bisa langsung menikah seketika itu setelah ada penyerahan mas kawin. Yang kedua, seorang laki-laki bisa mengatakan kepada istrinya yang baru suci dan haid, dia bisa temuilah si fulan dan berkumpullah dengannya. Nah, setelah berkumpul, suami dan istri tidak akan mengumpulinya sama sekali hingga ada kejelasan istrinya hamil dari orang tersebut. Sungguh bodohnya kalau betul-betul kita resapi jahiliyah yang pada zaman dulu. Hal ini dilakukan karena menghendaki kelahiran seorang anak yang pintar dan baik. Pernikahan semacam ini disebut nikah istibda. Yang ketiga yaitu pernikahan poliandri, yaitu pernikahan yang dilakukan beberapa orang laki-laki yang semuanya mengumpuli seorang perempuan. Setelah wanita tersebut hamil dan melahirkan, maka seluruh laki-laki yang mengumpulinya tadi diundang dan laki-laki tersebut tidak bisa menolaknya. Dia akan menunjuk siapa saja yang disukai untuk mengambil bayi tersebut. Sungguh mudah sekali pada zaman itu. Yang keempat yaitu yang D, ada juga tradisi pelacur saat itu. Biasanya ditandai dengan bendera khusus di depan pintunya sebagai tanda bagi laki-laki yang ingin mengumpulinya. Jika wanita tersebut hamil dan melahirkan, dia akan mengundang semua laki-laki yang pernah bergaul dengannya lalu mengundinya. Siapa saja nama yang keluar dari undian tersebut, dia berhak untuk membawa pulang anak tersebut dan tidak berhak menolaknya. Kondisi moral dan akhlak sebelum datangnya Islam. Tidak bisa kita pungkiri bahwa moral mereka sangatlah hina. Minum-minuman keras, perjudian, bahkan perilaku seks yang menyimpang dan tidak bisa diterima akal terjadi di sana. Bukan berarti semua orang yang berbangsa Arab melakukan hal tercela tersebut. Ada mereka yang masih mengedepankan kebaikan, tidak pernah melakukan hal yang keji dan tercela. Walaupun demikian, mereka memiliki ciri karakter khas yang terpuji, bahkan sampai saat ini masih terkenal dengan karakteristik tersebut, seperti terkenal dengan kedermawanan, kecerdasan, dan daya ingat yang tinggi, keberanian, dan dia itu tergolong sebagai orang-orang yang berani juga. Nah, itu termasuk sifat terpuji yang bisa kita ambil. Gambaran karakter negatif atau kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari bangsa Arab membuat bangsa Arab mempunyai citra yang jelek. Di samping bejatnya bangsa Arab, mereka tuh masih mempunyai karakter positif yang melekat pada dirinya, yang membuat bangsa Arab sangat dikagumi dengan ciri khas tersebut. Berikut gambaran karakteristik tersebut. Yang pertama, kedermawanan dan kemurahan. Mereka sering berlomba-lomba dalam masalah kedermawanan dan kemurahan hati. Salah satunya, orang Arab yang hanya memiliki satu kuda dan satu onta. Begitu datang tamu, mereka menyembelih salah satunya untuk dihidangkan. Segitunya orang untuk berbagi kepada untuk menunjukkan kedermawanannya. Mereka bermain judi untuk memberikan makan orang miskin dan sekitarnya. Dia itu berbuat baik, tapi caranya itu salah gitu. Yang kedua yaitu kemuliaan jiwa, harga diri dan keengganan menerima kehinaan. Bangsa Arab tidak sudi menggantikan harga diri dan kehormatan maupun keluarga yang mereka lindungi dengan apapun. Bahkan untuk membela itu semua, mereka berani mengorbankan nyawanya. Akibatnya, mereka bersikap berlebihan dalam masalah keberanian, sangat cemburu dan cepat naik darah. Mereka tidak mau mendengar kata-kata yang menggambarkan kehinaan dan kemerosotan. Pantang sekali kalau bahasa pantang sekali menurunkan
dilecehkan martabat sosialnya dari hadapan masyarakat yang lain. Yang ketiga, yaitu kesederhanaan pola hidup orang Baduy. Mereka tidak dilumuri dengan warna-warni peradaban dan gemerlapnya. Hasilnya adalah kejujuran, dapat dipercaya, meninggalkan dusta dan pengkhianatan. Bangsa Arab juga mempunyai ketangguhan yang menakjubkan dalam memikul penderitaan dan ketegaran dalam menghadapi bencana. Yang D, yaitu kesetiaan pada janji dan kejujuran. Yang keempatnya, yang mereka itu setia pada janji dan kejujuran. Tabiat ini sangatlah menancap dalam dada orang Arab. Bagi mereka janji adalah hutang yang harus dibayar. Bahkan mereka lebih suka membunuh anaknya sendiri dan membakar Syafiul Ar-Rahman dari rumah, membakar rumah daripada meremehkan janji. Dia mau membakar rumah daripada meremehkan janji. Hal ini dibuktikan dalam peperangan ketika Al-Haris memerangi Taglib. Baiklah, sekian, terima kasih mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Salah kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.